Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Kabar Labib dari kelas 11 SMA Nurul Iman Palembang. Saya di sini menyampaikan hasil presentasi menulis saya dari mata pelajaran sejarah. Sebelum itu, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, yaitu Ibu Nur Hadilah SPDPR. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, yaitu Ibu Siti Salama SPDPR. Yang terhormat Ibu Pengajar dan selaku pembimbing mata pelajaran sejarah Ibu Rani SPDPR. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul dampak penjajahan Jepang. Di mana pada dampak penjajahan Jepang itu terdiri dari berbagai macam dampak, yang dari berbagai macam bidang, di mana ada bidang sosial, bidang pemerintahan, bidang budaya, bidang pendidikan, dan bidang militer, dan ada bidang ekonomi, dan ada bidang tenaga kerja. Di mana di setiap bidang tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di mana di sini sudah saya tulis di bidang sosial. Yaitu di bidang sosial ada berbagai macam dampak positif. Di sini saya sebutkan satu saja, yaitu di mana rakyat mulai dilibatkan dalam organisasi massa, walau diawasi oleh ketat. Nah, terus lanjut ke dampak negatif dari bidang sosial, di mana itu ada kekerasan dan penindasan sering terjadi. Dari itu di bidang sosial itu memiliki banyak sekali dampak negatif dan dampak positif. Nah, terus lanjutkan bidang selanjutnya, yaitu bidang pemerintahan, di mana di bidang pemerintahan itu terdapat ada dampak positif dan dampak negatif. Di mana di dampak positif itu ada yang namanya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Jadi dampak positif pada bidang pemerintahan itu, jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu penggunaan bahasa Indonesia itu lebih sering dan sudah diakui oleh pemerintah. Sementara dampak dari dampak negatif dari bidang pemerintahan ialah tidak ada kebebasan berpendapat. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu agak kurang dalam berpendapat di bidang pemerintahan. Terus lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang budaya, di mana ada dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positif itu adanya budaya barat dibatasi sehingga budaya nasional lebih berkembang. Itu adalah dampak positif dari bidang budaya. Nah, jadi di bidang budaya itu berbagai macam dampak positif dan dampak negatif itu berbagai macam. Sudah saya sebutkan tadi. Dan lanjut ke bidang negatif, dampak negatif dari bidang budaya. Nah, dampak negatif dari bidang budaya yaitu banyaknya budaya lokal yang mulai tersingkirkan. Maksudnya budaya lokal dari berbagai macam daerah itu mulai tersingkirkan, yang dimana seperti budaya Sumatera, budaya Jakarta dan lain sebagainya itu mulai tersingkirkan di bidang budaya gara-gara dampak negatif dari penjajahan Jepang. Nah, terus lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu bidang pendidikan, yang dimana di bidang pendidikan itu ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Di mana di dampak positif itu penggunaan bahasa Indonesia di sekolah makin meluas. Di mana di bidang pendidikan kita sebagai pelajar itu ada banyak sekali dampaknya. Di mana di bidang pendidikan sudah sebutkan tadi ada dampak positif, di mana penggunaan bahasa Indonesia di sekolah makin meluas. Jadi setiap kita belajar di negara Indonesia ini, selama kita belajar kita pasti mempelajari bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia tersebut makin meluas. Intinya saja ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut, yaitu dampak negatif. Dampak negatif di bidang pendidikan sudah saya sebutkan tadi di dampak positif. Ini ada dampak negatifnya, yaitu pendidikan hanya untuk kepentingan Jepang. Di mana pada saat penjajahan Jepang itu pendidikan hanya dibutuhkan agar pemerintahan Jepang itu mendapatkan hasil warga atau siswa yang lebih pintar untuk dijadikan budak selanjutnya dan dijadikan sebagai pemerintah selanjutnya dari warga negara Indonesia. Nah, terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di bidang militer. Nah, di bidang militer itu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang dimana di dampak positif itu menjadi bekal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi di bidang militer itu selama dampak penjajahan Jepang di bidang militer itu memiliki banyak sekali dampak positif, di mana itu merupakan salah satu perjuangan kita dalam memperebutkan negara Republik Indonesia. Nah, terus
kita lanjut ke dampak negatif dari bidang militer. Yang dimana di bidang militer dampak negatif ada banyak sekali. Di sini saya sebutkan satu saja, yaitu banyak yang dijadikan tameng atau korban perang. Dimana pada saat penjajahan Jepang itu banyak sekali tameng dan korban-korban jiwa dari warga negara Indonesia yang dijadikan sebagai tameng. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu ada yang sudah saya sebutkan, yang dimana itu ada dampak negatif dan dampak positif. Yang dimana di dampak positif ini ada banyak sekali macamnya, tapi di sini saya sebutkan satu saja, yaitu dampak positif, yang dimana inflasi tinggi, uang Jepang tidak bernilai. Dimana pada dampak positif dari penjajahan Jepang itu dimana nilai mata uang Jepang itu tidak berguna lagi di negara Indonesia karena sudah diganti dengan mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Nah, sementara untuk dampak negatif dari bidang ekonomi itu adanya rakyat mulai dikenakan pada sistem ekonomi mandiri meski sangat terbatas. Jadi maksudnya dampak negatif dari rakyat mulai dikenakan pada sistem ekonomi mandiri itu meski sangat terbatas. Rakyat kita itu terbatas dalam penggunaan ekonomi, bukan dalam di bidang ekonomi. Terus kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu di bidang ketenaga kerjaan. Nah, di mana di bidang ketenaga kerjaan itu ada yang dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu ada banyak sekali macamnya. Di sini saya sebutkan satu saja, yaitu memperkuat rasa persatuan dan solidaritas antar rakyat. Di mana memperkuat rasa persatuan dan solidaritas antar rakyat itu jadi rakyat Indonesia itu memiliki solidaritas yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan dampak positif selama penjajahan Jepang, di mana kita diberikan berbalikan dan saling berjuang satu sama lain selama masa penjajahan tersebut. Nah, terus kita lanjut ke dampak negatif. Di mana di dampak negatif itu ada yang namanya angka kematian tenaga kerja sangat tinggi, yang dimana pada saat zaman penjajahan Jepang itu tuh banyak sekali dampak-dampak negatifnya, mulai dari ekonomi dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan ketenaga kerjaan seperti guru, dokter, dosen, militer, tentara dan lain sebagainya itu mengalami kematian pada saat zaman perang dahulu, sehingga itu termasuk ke dalam dampak negatif dari bidang ketenaga kerjaan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan melihatkan lebih jelas sesuai dengan topik saya, di mana di sini sudah saya tuliskan mengenai dampak penjajahan Jepang. Ini ada dari berbagai macam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang militer, bidang budaya dan lain sebagainya. Baiklah, apabila sudah jelas semuanya, saya akan tutup. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.